sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Francisca Bakara. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Dolok Merawan, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang telah dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mengikuti kegiatan eksplorasi dan diskusi bersama dengan rekan-rekan calon guru penggerak lainnya mengenai konsep pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya dapatkan. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara itu memisahkan antara pendidikan dan pengajaran. Di dalam pendidikan, pendidikan itu berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara itu adalah proses yang lebih luas dan lebih holistik. Ini mencakup pengalaman hidup seseorang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, di pendidikan ini jugalah nanti akan dibentuk yang namanya karakter, pengembangan potensi, peningkatan kecerdasan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat di dalam diri peserta didik kita. Sedangkan pengajaran ini merupakan salah satu komponen dari pendidikan, di mana di dalam pengajaran itu terfokus kepada proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan oleh seorang guru kepada siswa. Nah, ini adalah bagian dari proses pendidikan yang terjadi dalam konteks kelas atau ruang belajar di mana guru di sini memainkan peran utama dalam mengajar siswa. Jadi kesimpulannya adalah pengajaran itu merupakan bagian dari yang namanya pendidikan, di mana di pengajaran itu terfokus kepada pemberian atau transfer pengetahuan, sedangkan di dalam pendidikan itu sudah lebih luas lagi. Selain transfer pendidikan, guru juga harus mampu membentuk karakter serta mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa. Ada beberapa pemahaman yang saya pelajari dari filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan itu sebagai tuntunan atau sebagai penuntun. Pendidikan sebagai tuntunan mencerminkan peran pendidikan dalam membimbing individu dan masyarakat menuju perkembangan yang lebih baik. Pendidikan sebagai tuntunan tidak hanya mengacu pada akuisisi pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik, pemberdayaan individu, dan kontribusi positif pada masyarakat dan dunia sekitarnya. Beberapa poin yang menjelaskan pendidikan sebagai tuntunan yaitu yang pertama, pembentukan nilai dan karakter. Guru membantu membentuk nilai-nilai etika dan karakter individu atau peserta didik melalui pendidikan. Individu dapat memahami konsep moral dan etika yang diperlukan dalam interaksi sosial. Kedua, pengembangan kemampuan. Pendidikan membantu mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan praktis, dan kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Ini mencakup kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Ketiga, pemahaman budaya dan identitas. Pendidikan memungkinkan individu atau peserta didik memahami budaya dan identitas mereka sendiri, serta budaya dan identitas orang lain yang ada di sekitarnya. Ini membantu dalam membangun toleransi dan penghargaan peserta didik terhadap keragaman yang ada di sekitar mereka. Yang keempat, pendidikan seumur hidup, di mana di sini disampaikan bahwa pendidikan tidak terbatas pada masa sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan seumur hidup adalah konsep yang mengakui bahwa pembelajaran berlanjut sepanjang hidup. Individu atau peserta didik terus belajar dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman seiring bertambahnya usia. Selanjutnya, pemahaman lain berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam manusia. Artinya, pendidikan harus mengakomodasi sifat dan potensi alami setiap individu. Pendekatan ini mendorong pengembangan potensi individu, bukan hanya penanaman pengetahuan saja. Yang kedua, pendidikan harus relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara memahami bahwa masyarakat dan dunia terus berubah. Oleh karena itu, pendidikan harus selalu beradaptasi dengan perubahan ini. Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman
agar individu dapat berkontribusi secara efektif dalam masyarakat modern. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas, yaitu saya kurang mempertimbangkan karakteristik siswa dan menganggap bahwa semua siswa itu memiliki kebutuhan yang sama. Selain itu, saya lebih berfokus pada ketercapaian materi dan target pemenuhan KKM, dan saya menganggap bahwa pelajaran itu atau pembelajaran itu hanya sebagai transfer ilmu saja. Selain itu, proses pembelajaran atau praktek pengajaran di kelas juga masih banyak yang berpusat kepada guru. Dalam praktek pengajaran yang saya lakukan, saya sebagai seorang guru lebih mendominasi aktivitas yang ada di dalam kelas, sehingga siswa kurang memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran itu ternyata bukan hanya transfer ilmu dari guru kepada peserta didik, melainkan memerdekakan peserta didik. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, namun juga semua aspek yang ada pada peserta didik tersebut seperti afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan bahkan aspek budaya. Sehingga pendidik harus memberi kebebasan pada siswa untuk berekspresi dan berkreasi serta mengemukakan pendapatnya dalam proses belajar mengajar. Lalu apa yang segera dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang harus segera saya perbaiki dari praktik pembelajaran yang selama ini saya lakukan, yaitu saya harus memahami dan mengenali karakteristik siswa yang ada di dalam kelas saya. Dengan memahami dan mengenali karakteristik siswa, maka sebagai seorang guru saya akan lebih mudah memilah-milah metode pembelajaran yang akan digunakan, sehingga bisa memberikan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Selain memperbaiki praktik pembelajaran yang selama ini saya lakukan, saya juga harus melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, di mana hasil dari refleksi ini dapat digunakan untuk memperbaiki praktik pembelajaran yang selanjutnya. Selain memperbaiki, demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya, Francisca Bakara, mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.